فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang al-imanu bil yaumil akhir. Di antara hal-hal yang terkandung dalam keimanan terhadap yaumil akhir, indak ya Khuzaimah kum. Apa saja? Saya beriman dengan terjadinya hari tersebut yang pasti, tidak bisa diingkari, mesti terjadinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang terjadinya hari ini. Allah perintahkan kepada nabinya untuk bersumpah pada beberapa ayat. Jadi ayat tentang hal ini, ikhwan, tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah tentang tegaknya hari kiamat. Indah ya Rifki. Nah, maqala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Nah, betul-betul akan datang kepada kalian as-sa'ah. Yang lebih mudah lagi, yang kebanyakan kalian sudah menghafalnya. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi la tum'atsun. Ini diingat-ingat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk bersumpah, qul bala wa rabbi, untuk membantah orang-orang kufar. Katakan wahai Nabi, bahkan demi Rabbku kalian betul-betul akan dibangkitkan. Bahkan demi Rabbku betul-betul akan datang kepada kalian hari kiamat. Taib, indak ya Akbar. Kandungan yang kedua apa? Saya beriman dengan apa saja yang terjadi di hari kiamat, apa saja yang ada di antaranya. Baik, ada syafa'ah, haud, talaka, haud sama talaka banyak. Haud ya talaka, Baik, sirat, mizan, pembagian catatan amalan dan yang lainnya. Nah, ini jelas. Kandungan yang lainnya apa, Abdullah? Beriman dengan adanya balasan dan hisab di hari kiamat. Bahwasanya pada hari itu ya hari pembalasan. Apa dalilnya itu hari pembalasan? Tsumma inna alaina hisabahum. Baik, jelas. Indah ya Hamzah. Beriman tentang surga dan neraka, bahkan ini inti dari yaumul akhir. Nah, pada puncaknya adalah apa? Pada surga dan neraka. Baik. Yang lainnya apa Thaqif?
beriman dengan segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Apa itu yang terjadi? Adanya nikmat kubur dan azab kubur juga. Sebelum itu yang pertama kali apa? Pimpinan kubur, terus fitnah kubur. Tayyib. Indak ya Zakaria. Fitnah kubur, ketika seorang dikubur, apa yang ditanyakan kepadanya? Man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk. Tayyib. Itu namanya apa? Pertanyaan yang diajukan kepada penghuni kubur dinamakan dengan fitnah kubur. Tayyib. Hendak ya Raihan. Yang ke-6. Surahkum. Saya beriman dengan tanda-tanda hari kiamat. Ada berapa macam tanda kiamat itu? 2, yaitu sughra dan kubra. Sughra tanda yang kecil, maksudnya yang masih lumayan jauh tapi sudah menunjukkan dekatnya. Kalau kubra betul-betul apa? Sudah sangat dekat, kapan saja keluar, maka itu sebagai pemberitahuan akan segeranya tegak hari kiamat. Jelas. Baik, sekarang kita masuk pada rukun iman yang ke-6. Qauluhu rahimahullahu ta'ala wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman terhadap takdir yang baik ataupun yang buruk. Fil matni wal hadits syarif lam yukarrir fi'la tu'minu. Dalam matan, demikian pula pada hadis yang mulia, tidak diulang, atau lebih bagus di sini lam yukarrar. Nah, karena apa? Karena yang diinginkan adalah inti pada tidak diulanginya fi'il. Adapun fa'ilnya kan beda. Kalau pada matan Syekh bin Baz kata pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti lam yukarraril fi'lu tu'minu. Faqala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi ila akhirih. Di dalam matan dan hadis yang mulia tidak diulang fi'il tu'minu. Nah, beliau mengatakan engkau beriman terhadap Allah, malaikat dan kitab-kitabnya, dan seterusnya. Wa fil qadari kurrir, sedangkan pada takdir diulangi fi'il tu'minu. Fama sababu fi i'adatil fi'il, terus apa sebab diulanginya fi'il di sini? Paham permasalahannya? Dalam hadis antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, kemudian baru pada takdir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kenapa kau diulangi tu'mina khusus pada iman terhadap takdir? Qala al ulama li ahammiyatil imani bil qadar. Alasan yang pertama, karena pentingnya keimanan terhadap takdir. Kemudian li'annal imana bihi yaqtadi ghayatar ridha wat taslim bi aqdarillahi ta'ala al-kauniyah wa syar'iyyah. Dikarenakan keimanan terhadap takdir ini berkonsekuensi apa? Puncak keridhaan dan penyerahan diri terhadap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya kauni maupun syar'i. Ketetapan yang kauni berkaitan dengan apa? Hal-hal yang terjadi pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mesti terjadi. Sakit, kematian, lahir, hidup, dan seterusnya. Sedangkan ketetapan syar'i berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Kama annahu yaqtadi bi anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun.
Sebagaimana juga keimanan terhadap takdir ini berkonsekuensi bahwasanya segala sesuatu yang Allah kehendaki itu mesti terjadi, dan apa saja yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Wa anna kulla syai'in min indillahi wa minallahi biqada'i wa qadar, biqada'in wa qadarin. Dan bahwasanya segala sesuatu itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan dari Allah dengan qada dan qadarnya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Apa yang di surat ini At-Taghabun, Indak Mujahid. Itu di surat Al-Hadid. Lebih singkat. Apa? Yang di At-Taghabun. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Baik. Kalau yang di Al-Hadid asaba kadab. Ada kafnya enggak? Enggak ada kan? Enggak ada kafnya juga. Ma asaba min musibatin. Baik. Yang di Al-Hadid tidak ada kafnya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Demikian pula yang di At-Taghabun. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Yang ada kafnya pada seperti ma asabaka min hasanatin famin Allah. Nah, apa saja menimpamu berupa kebaikan maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga jelas. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Di surat An-Nisa. Baik. Semuanya dari sisi Allah dan dari Allah Subhanahu wa taala ketetapannya.
Wa hadza huwa ar-ruknus sadisu min arkanil iman, dan ini adalah rukun yang keenam dari rukun-rukun iman. Wal qadaru, sekarang apa itu makna qadar? Wal qadaru huwa taqdirullah ta'ala lil kainat hasba ma sabaqa bihi ilmuhu wa qaddat hikmatuhu. Qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan apa yang telah mendahuluinya berupa ilmu Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Secara mudahnya, ikhwan, berarti qadar adalah ketetapan Allah untuk segala sesuatu yang terjadi yang sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang melingkupi segala sesuatu dan sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua ketetapannya tidak ada kezaliman dan ketimpangan sedikit pun. Qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Wa qala ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu kemudian menetapkannya dengan sebenar-benar penetapan. Tetapkan takdirnya. Wa fi hadits Jibril at-tawil wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan dalam hadis Jibril yang panjang jelas di situ di antara rukun-rukun iman adalah engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruknya. Wa kullu ma qaddarahu Allah Ta'ala min khairin wa syarrin fa huwa li hikmah. Baik, segala sesuatu yang Allah tetapkan berupa kebaikan atau keburukan maka itu untuk suatu hikmah. Mesti ada hikmahnya. Wa huwa adlun minhu subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terdolimi sedikit pun. Semua yang ditetapkan dapat musibah itu adalah bentuk keadilan Allah kepadanya, dan yang mendapatkan keutamaan bentuk kepemurahan Allah baginya. Wa huwa waqi'un la mahala, dan itu terjadi mesti. Wa ma yusibul 'abda min masaib fasababuhu kasbuh, dan apa saja menimpa hamba berupa musibah-musibah maka sebabnya adalah usahanya sendiri, atau di sini fabi sababi kasbih, ada baknya deh. Fabi sababi kasbih, maka itu sama dengan sebab usaha dia sendiri, sebab perbuatannya. Qala ta'ala ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja menimpamu berupa kebaikan maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, kepemurahan Allah semata, anugerah Allah semata. Sedangkan yang menimpamu berupa keburukan, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Maknanya apa? Apa saja yang menimpamu berupa kejelekan maka itu sebabnya dari dirimu sendiri, ya. Harus pahami ini. Jangan sampai dikira bahwasanya kalau keburukan aku yang memberi sendiri, tidak. Semuanya Allah yang menetapkannya, tidak. Cuman di sini dinisbahkan kepada hamba, yaitu karena hamba ini yang menjadi sebab. Sebabnya adalah dari dirimu sendiri ketika engkau tertimpa keburukan. Sedangkan ketika engkau mendapatkan kebaikan maka itu murni kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari ayat. Wa maratibul imani bil qadari arba', dan tingkatan-tingkatan keimanan terhadap takdir ada 4. Al martabatul ula al ilmu. Fa nu'minu bi ilmillahil muhit bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Tingkatan pertama beriman terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita beriman dengan ilmu Allah yang melingkupi segala sesuatu yang global maupun secara terperinci, jumlatan wa tafsila, semuanya tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang global maupun yang rinci sampai yang lembut-lembutnya, sampai aliran darah dari makhluk yang paling kecil pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya.
hajat yang dibutuhkan oleh mereka, makanan yang dibutuhkan oleh mereka, Allah Maha mengetahui. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci perbendaharaan ghaib yang tidak mengetahuinya kecuali Allah. Dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan lautan, apa saja yang jatuh dari dedaunan, tidaklah jatuh satu daun pun kecuali Allah mengetahuinya. Dan tidaklah satu biji pun di kegelapan bumi. Demikian pula perkara yang basah maupun kering, semuanya itu berada dalam kitabim mubin, dalam kitab yang nyata, kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Semuanya Allah telah mengilmuinya. Al-martabatu tsaniyah al-kitabah, penulisan. Fa nu'minu anna Allah Ta'ala kataba maqadira khalqihi fil Lauhil Mahfuz. Maka kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir-takdir makhluknya di Lauhil Mahfuz. Ini telah terulang-ulang. Sehingga kalau ditanya masih belum bisa, ini harus dibuat bisa. Qala ta'ala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang di langit dan di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu tertulis dalam kitab, dan sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Wa qawluhu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami telah tulis semuanya dalam Lauhil Mahfuz. Imamin mubin maksudnya Lauhul Mahfuz. Al-martabatu tsalitsa al-masyiah, kehendak. Beriman dengan kehendak Allah yang mesti terjadi. Al-imanu bi anna jami'al kainati la takunu illa bi masyiatillah, yaitu maksudnya beriman bahwasanya segala sesuatu yang terjadi ini tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan masyiah Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fama syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja Allah kehendaki akan terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Qala ta'ala wa ma tasyauna illa ay yasha' Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin menghendakinya. Wa qauluhu innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanyalah perkara Allah apabila menghendaki sesuatu untuk mengucapkan kun, jadilah, maka fayakun, maka akan terjadi. Fala radda liqada'ihi wala mu'aqqiba li hukmihi wala ghaliba li amrihi aminan bidzalika kullih, atau amanna bidzalika kullih wa anna kullan min indih. Tidak ada yang bisa membantah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memprotes kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketetapan dan membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kami beriman dengan semua itu, dan kami beriman bahwasanya semua itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-martabatur rabi'ah al-khalqu, penciptaan. Maksudnya al-imanu bi anna Allah ta'ala khaliqu kulli syai'. Beriman bahwasanya Allah itu pencipta segala sesuatu. Hamba-hamba ciptaan Allah. Demikian pula perbuatan hamba ciptaan Allah. La khaliqa ghairuhu wa la rabba siwah. Tidak ada pencipta selain Allah, tidak pula ada Rabb selainnya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dia atas segala sesuatu bertanggung jawab. Baik. Ini 4 maratib yang telah terulang-ulang. Antum harus ingat, di sini ditambahkan tentang dalilnya. Barakallahu fiikum. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.